Arsitektur Enterprise, Ketua Kiki D. Ananda Ginting, anggota kelompok ada Darmawati Siagian, Rosita Tarigan, Sarma Simanjuntak, dan Joshua Tamba. Struktur organisasi pada PT Indosat Tbk. Struktur organisasi bertujuan untuk menunjukkan hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat di dalamnya. Selain itu, pembentukan struktur organisasi ini dibentuk agar tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Terdapat tabel struktur organisasi PT Indosat Tbk pada gambar di samping. Naratif mengenai alur pengambilan keputusan di perusahaan PT Indosat Tbk. Sejalan dengan upaya untuk membangun dan menyuntikkan semangat baru pada sumber daya manusia kita, penting agar integritas dan tata kelola yang baik tetap ditekankan dalam semua proses pengambilan keputusan. Tentunya dalam era digital yang berkembang cepat ini, semakin kental kebutuhan kami akan prosedur yang pasti untuk memastikan bahwa kita tetap berada pada jalur yang tetap. Salah satu kunci meraih pertumbuhan yang berkelanjutan adalah terbentuknya budaya perusahaan yang solid, yang dapat membina kemajuan perusahaan dengan tetap menjaga penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dan kami bertekad untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan tetap ditegakkan dengan benar. Ada beberapa peran dan tanggung jawab dalam program EA yang disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, Presiden Direktur. Bagian EA team role-nya ada Executive Leadership, dan untuk EA responsibilities-nya adalah bertujuan sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan perseroan terbatas. Yang kedua, untuk bagian EA position ada Research and Business Development General Manager. Dan bagian EA team role-nya ada Executive Leadership and Decision Making. Dan bagian EA responsibilities-nya adalah untuk bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat digital dan inovasi perusahaan, inkubator dan akselerator. Yang ketiga, untuk bagian team position-nya ada Generation Engine, dan untuk bagian EA team role-nya ada Manage Service. Dan untuk EA responsibilities-nya itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja jaringan dan pengalaman pengguna. Juga untuk mengelola pusat operasi jaringan Indosat Ooredoo dan kegiatan pemeliharaan lapangan di seluruh Indonesia. Bagian keempat, untuk EA team position-nya itu ada Solution Architect. Dan untuk EA team role-nya itu ada Problem Solving. Dan untuk EA responsibilities-nya itu adalah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengiriman ke pelanggan, menentukan solusi, ruang lingkup, paket pekerjaan, biaya layanan, pemesanan, dan negosiasi, serta menangkap kebutuhan pelanggan dan tren teknologi dalam area penagihan, sistem pengisian, mediasi, dan manajemen siklus hidup untuk menentukan solusi yang sesuai bagi pelanggan untuk meningkatkan pendapatan pelanggan dan penetrasi pasar. Dan kelima, untuk EA team position-nya itu ada Finance, dan untuk EA team rules-nya itu kosong. Dan untuk EA responsibilities-nya itu adalah memimpin peran dalam fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas untuk merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Efisiensi dan efektivitas program EA akan diukur. Efisiensi dan efektivitas program EA yang diukur dalam PT Indosat Terbuka memberikan hasil dan output. Ukuran dari hasil program EA mengidentifikasi keamanan yang dibuat menuju beberapa kondisi akhir yang baru dilihat dari komponen EA yang memberikan suatu hal yang baik dan peningkatan penggunaan akhir komponen EA. Pengukuran hasil program EA mengurangi biaya rata-rata perencanaan proyek teknologi informasi hingga mencapai 15% dalam 1 tahun. Pengukuran output program EA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah proyek teknologi informasi yang direncanakan pada tahun ini. Yang kedua, biaya rata-rata yang dibutuhkan dalam perencanaan proyek TI selama 3 tahun dari sebelumnya.
Yang ketiga, rata-rata terjadinya perubahan lingkup proyek selama 3 tahun sebelumnya. Strategi Plan SWOT Analysis. PT Indonesia Terbuka dalam kegiatan kerja tahunan dilaksanakan berdasarkan kepada kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PT Indonesia Terbuka merencanakan kegiatan kerja yang akan dihadapi adalah harus melihat ke depan sesuai yang dibutuhkan pada pasar dalam menghasilkan produk, proyek yang berkualitas, bermutu tinggi, dapat diterima masyarakat, serta dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya yang lainnya. Strength dari PT Indosat Terbuka yaitu produk-produk yang berkualitas sudah cukup dikenal oleh masyarakat. PT Indosat Terbuka mendapat dukungan pemerintah. Tower PT Indosat Terbuka sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Weakness, perusahaan masih bersifat sentralis, jaringan internet yang masih lemah dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang lainnya. Opportunities, besarnya pasar domestik yang belum tergarap, perluasan usaha baru yang melingkupi bisnis inti yang cukup menguntungkan, bisnis telekomunikasi global yang cukup menjanjikan. Dan yang terakhir, threat, adanya perusahaan sejenis, masuknya pendatang baru dari luar negeri, mulai masuknya pasar bebas ke Indonesia, serta krisis ekonomi yang melanda Indonesia. DFD mengenai 3 proses bisnis utama bidang usaha masing-masing. Penerimaan data atau output. Aliran data itu perlu diketahui agar si pembuat sistem tahu persis kapan sebuah data harus disimpan, kapan harus ditangkapi, dan kapan harus didistribusikan ke bagian lain. Berikut kami perlihatkan gambar data flow diagram sistem pemesanan barang insentif yang sedang berjalan di Indosat AM3. Sekuensi diagram sistem yang berjalan terdapat A. Dua aktor yang melakukan kegiatan yaitu staf administrasi dan nasabah. B. Dua level objek entity antarmuka yang saling berinteraksi yaitu login dan kontak. C. 4 message yang membuat informasi-informasi tentang aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor tersebut. Use diagram dan naratif aplikasi-aplikasi yang mendukung proses bisnis. A. Identifikasi aktor. Untuk membuat use case diagram, harus terlebih dahulu melakukan identifikasi aktor. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat, dapat diketahui aktor yang ada dalam rancangan sistem sebagai berikut. 1. Service Delivery. Merupakan tim divisi Service Delivery, orang yang bertugas melihat gambar dan spesifikasi perangkat, melakukan booking, dan mengisi data pelanggan. Service Delivery hanya melayani pelanggan yang ingin melakukan aktivitas jaringan Indosat. 2. Service Asuransi. Merupakan tim divisi Service Asuransi, orang yang bertugas melihat gambar dan spesifikasi perangkat, melakukan booking, dan mengisi data pelanggan untuk gangguan dan retur perangkat. Servis asuransi hanya melayani pelanggan yang mengalami gangguan jaringan Indosat. 3. Admin. Merupakan admin tim inventory, orang yang bertugas manajemen perangkat, manajemen user, manajemen pickup, manajemen pengiriman, manajemen perangkat return, manajemen booking, dan manajemen laporan. 4. Manajer. Merupakan manajer tim inventory, orang yang bertugas melihat seluruh laporan dan grafik stok dan pengeluaran perangkat. 5. Mover. Merupakan bagian pengiriman yang kerjasama dengan Indosat dalam pengiriman perangkat ke Indosat regional selain Jakarta. Capital Equipment Inventory yang berisi daftar, infrastruktur yang menjalankan sistem atau aplikasi. Di dalam PT Indosat berisi daftar infrastruktur yang menjalankan suatu sistem atau aplikasi, yaitu sebagai berikut. A. Indosat Ooredoo Business merupakan mitra solusi digital atau Digital Solution Partner dengan menyediakan solusi ICT terbaik dan sesuai dengan kebutuhan bagi pelanggan korporasi untuk menjalani transformasi digital dalam bisnisnya, sehingga dapat mendukung pelanggan korporasi dalam meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman terbaik pelanggan, dan mendapatkan sumber pendapatan baru.
B. Mobile Solution ICT yang dirancang untuk memastikan produktivitas tetap terjaga dengan menyediakan komunikasi mobile antar karyawan yang unlimited dan akses data ke aplikasi perusahaan ataupun informasi lain di internet dapat tetap lancar tanpa khawatir tagihan melonjak. Solusi ini juga menyediakan paket bundling smartphone plus proteksi yang memudahkan perusahaan memberikan fasilitas komunikasi kepada karyawannya. Security Solution Description. Bagaimana cara pemilik perusahaan memastikan sistem IT atau data centernya tetap berjalan baik? Syarat penting yang harus dimiliki pengelola data center. A. Standar global. Pastikan minimal data center sudah tersertifikasi Tier 3 Constructive Facility yang menjamin pasokan listrik terus tersedia dengan keandalan tinggi 99,982%. B. Lokasi aman. Cek kembali lokasi data center. Pastikan bukan berada di area banjir, rawan gempa, hingga ancaman vandalisme, namun harus bisa diakses dengan mudah. Lihat dari konstruksi bangunan. Data center harus memiliki sirkulasi udara yang baik. C. Didukung oleh tim ahli tersertifikasi. Setidaknya sudah mengantongi sertifikasi dari Certified Data Center Expert atau CDCA, Certified Data Center Operation Manager atau CDVOM, dan lain-lain. Knowledge and Skill Profile. IM3 Ooredoo awalnya merupakan perusahaan yang bernama PT Indosat Multimedia Mobile atau IM3, yang kemudian menjadi operator layanan telekomunikasi berbasis GPRS pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, PT Indosat Tbk melakukan merger terhadap PT Indosat Multimedia Mobile, PT Satelindo, dan PT Bima Graha menjadi operator seluler di Indonesia dengan brand IM3, Mentari, dan Matrix. IM3 menjadi operator seluler pertama yang menggunakan teknologi GPRS yang bisa digunakan untuk mengirim pesan menggunakan teknologi digital. Pada tahun 2015, setelah proses akuisisi saham mayoritas PT Indosat Tbk oleh Qatar Telkom, PT Indosat Tbk merupakan identitas menjadi Indosat Ooredoo. Skill profil perusahaan PT Indosat Tbk dilihat dari analisis 5P IM3. Ooredoo produk yang lebih dari 3 promo yang dihadirkan, atau Freedom Combo, Freedom Basic, Freedom Mini, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Layanan 4G mencapai wilayah pedesaan di Pulau Jawa serta Pulau Sumatera, dan berbagai layanan sesuai kebutuhan atau haji dan umroh yaitu sebagai berikut. 1. Price. Harga perdana atau SP mulai Rp2.000. 2. Place. Dijual di berbagai tempat, baik modern outlet maupun traditional outlet, tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bisa dibeli di pesawat AirAsia. 3. Promotion. Above the line, below the line. Iklan biasanya dilakukan saat ada program baru dan Hari Raya Idul Fitri. Konsep skenario operasi CONPS bagi PT Indosat mungkin merasa terbantu untuk mengembangkan konsep operasi saat ini dan masa depan. CONPS skenario yang mencakup beberapa tahun aktivitas operasi dan memperhitungkan kombinasi yang berbeda dari driver internal dan eksternal yang diidentifikasi dalam SWOT analisis. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi asumsi perencanaan dan diharapkan hasil dalam setiap skenario dan mengevaluasi manfaat relatif dan bahaya mengejar tertentu tindakan. Selain itu, dapat memperbaiki dan memelihara file yang sedang berjalan informasi tentang beberapa skenario yang paling masuk akal agar dapat mengelompokkan rentang strategi dan tujuan yang sesuai dengan kompetisi yang sukses. Selain masalah frekuensi, PT Indosat menjelaskan kesiapan ekosistem terkait keterbatasan perangkat yang sudah mendukung jaringan 5G. Semakin canggihnya smartphone
membuat PT Indosat untuk mendukung jaringan 5G, 5G juga harus mempunyai skenario bisnis yang sustainable atau yang dikatakan berkelanjutan dan alih-alih fokus pada jaringan 5G. Perannya ini saat ini memperkuat jaringan 4G. Perusahaan PT Indosat dalam kegiatan usaha dalam pelayanan telekomunikasi memberikan penambahan pelayanan komponen ataupun artefak AI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data center, RAN space, RAN rack, dan rack check. Yang kedua, managed service, managed security dan DevScope, managed customer IT, infrastruktur, managed cloud, dan pengembangan proporsional manajemen jaringan. Yang ketiga, cloud, managed cloud public dan layanan migrasi, hybrid cloud, dan layanan migrasi. Yang industri memerlukan pelayanan telekomunikasi di atas dibedakan menjadi 3 sektor yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sektor publik dan pemerintahan, yang kedua sektor keuangan, yang ketiga layanan sektor media dan energi. Perusahaan PT Indosat dalam kegiatan usaha dalam produk layanan mengalami perkembangan dari konektivitas dasar berubah menjadi layanan konektivitas otomatis, aman, dan dikelola sepenuhnya. Produk layanan tersebut adalah sebagai berikut yaitu yang pertama Managed Network Security dan Managed IT Service. Yang kedua Fixed Phone Product Transformation dengan produk vertikal industri spesifik, application horizontal application, dan tracking dan metering connect car fleet management. Yang ketiga, cloud and security product dengan security service, workplace and collaboration dalam global public cloud. Sekian dari saya, terima kasih.